Bantal dan kasur merupakan salah satu jenis perlengkapan rumah yang paling familiar bagi kebanyakan orang. Bantal bulu angsa adalah salah satu jenis produk bantal yang paling baik dengan harga yang mahal, di mana bantal jenis ini sudah lama digunakan oleh berbagai kerajaan di benua Eropa. Hingga saat ini, produk ini masih eksis dan memiliki kelasnya sendiri. Walau begitu, tidak semua orang menyukainya, terutama bagi orang-orang yang memiliki alergi bulu. Lalu bagaimana proses produksi bulu angsa ini? Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian mengunjungi peternakan angsa di Jerman. Di peternakan ini, pekerja memelihara angsa untuk tujuan produksi bulu halus angsa dan juga dagingnya. Cerita kelembutan bantal bulu angsa ini bermula di tempat pembiakan anak angsa yang terpisah dari kandang utama. Di tempat ini, selain bertujuan untuk memperbanyak angsa, pekerja juga melakukan penelitian terus-menerus untuk mendapatkan jenis angsa terbaik untuk produksi bulu yang halus dan lembut, namun juga dapat memenuhi pangsa pasar dari kebutuhan daging angsa. Setiap kandang terdiri dari 4 angsa betina dan 1 angsa jantan. Selain diberi konsentrat atau pakan buatan yang tinggi energi dan protein, angsa-angsa ini juga diberikan rumput segar di pagi dan sore hari. Rumput ini dihasilkan dari perkebunan khusus milik perusahaan. Fokus perkembangan angsa yang dikejar adalah menghasilkan indukan yang memiliki reproduksi yang kuat, produksi telur yang tinggi, dan juga indukan yang punya kemampuan penggemukan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pemotongan daging. Untuk mendapatkan penilaian yang baik terhadap kualitas dan keturunan angsa, pekerja akan memberikan penomoran pada telur. Nomor yang berada di atas telur menandakan nomor induk pada leher angsa, dan nomor yang berada di bawah menunjukkan urutan jumlah telur yang dihasilkan dari indukan tersebut. Dengan penomoran ini membantu pekerja untuk mengkategorikan berdasarkan garis keturunan mereka. Selanjutnya, telur-telur ini akan dimasukkan ke lemari inkubator. Telur-telur ini akan mulai menetas antara hari ke-28 sampai hari ke-35. Setelah semua telur menetas, mereka akan ditampung sementara dan akan diseleksi untuk menentukan bibit yang akan digunakan untuk indukan selanjutnya, dan bibit angsa yang akan diserahkan ke peternak utama di tempat yang terpisah, di peternakan pembesaran angsa. Selanjutnya, bayi-bayi angsa ini akan diantar ke kandang utama. Di kandang utama perusahaan ini, kandang dibagi menjadi 3 bagian. Kandang pertama ditempati untuk bayi-bayi angsa yang baru datang. Mereka akan dibesarkan di sini untuk beberapa hari ke depan, hingga mereka siap untuk berada di luar ruangan. Kemudian di kandang kedua ditempati oleh angsa-angsa remaja di mana bulu mereka masih berwarna kuning dan belum sepenuhnya dipenuhi oleh bulu dewasa. Dan mereka akan berada di kandang ini untuk beberapa minggu. Setelah itu, angsa-angsa ini keluar untuk dipindahkan ke kandang yang sepenuhnya alami.
yang menyerupai dengan habitat asal mereka. Angsa-angsa ini akan ditempatkan di luar ruangan dengan udara yang segar dan beberapa fasilitas kesukaan mereka, yaitu genangan air dan juga rumput hijau. Kondisi pada kandang ketiga, pekerja bertugas untuk memberi makan pada pagi dan sore hari dengan pakan khusus. Dan juga memungut telur-telur yang berserakan di kandang. Telur-telur dari kandang ini hanya diperuntukkan untuk telur konsumsi dan bukan untuk ditetaskan. Selain itu, pekerja bertugas untuk melakukan pengecekan dan pengamatan terhadap angsa-angsa ini untuk memastikan setiap keluhan dan tumbuh kembang angsa dapat terpantau dan mendapatkan perawatan yang tepat. Walau terlihat mudah, pekerjaan ini menuntut pekerja harus benar-benar cinta dengan pekerjaannya. Karena tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan kasar dapat menyebabkan stres pada unggas. Dan hal ini akan membuat bulu-bulu mereka rontok sebelum waktunya. Angsa-angsa ini akan berada di sini hingga berumur sekitar 6 bulan, sebelum akhirnya mereka masuk ke ruang produksi. Setelah musim panen, angsa-angsa ini akan masuk ke ruang produksi. Bulu-bulu halus akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan bantal bulu. Dan bulu kasar dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan shuttlecock atau bola bulu tangkis. Proses perontokan bulu mungkin tidak cocok untuk sebagian besar penonton, sehingga video tidak ditayangkan. Sementara itu, di ruang produksi, angsa-angsa ini akan diangkut ke rumah jagal. Bulu-bulu halus ini dihasilkan dari tempat ini. Sementara itu, daging mereka akan diolah menjadi produk turunan baik dalam bentuk daging angsa yang sudah dipotong maupun potongan utuh sesuai dengan kebutuhan customer. Selain itu, daging angsa juga dapat diolah menjadi produk turunan seperti sosis burung angsa. Di ruang produksi bulu angsa, bulu-bulu halus angsa dari tempat jagal akan melalui proses pencucian. Pencucian ini dilakukan di mesin cuci menggunakan air sumur bor yang dimurnikan dan juga deterjen yang dapat terurai secara hayati. Kemudian air-air yang telah digunakan akan diolah dan dimurnikan kembali di pabrik pengolahan air. Sementara itu, bulu-bulu ini kemudian dikeringkan setelah proses pembersihan. Selanjutnya, bulu-bulu ini akan dipisahkan dan dikategorikan berdasarkan kualitas terbaik hingga ke bawah yang dilakukan dengan cermat. Tahapan selanjutnya adalah dedusting, di mana pada tahapan ini, semua kontaminasi seperti metal dan debu akan dihilangkan. Pekerja spesialis dan berpengalaman akan mengawasi setiap langkah proses produksi untuk menghasilkan kualitas terbaik dengan dikontrol oleh laboratorium perusahaan. Salah satu parameter yang paling penting pada bulu-bulu ini adalah kelenturan. Setelah selesai melalui tahapan siklus teknologi produksi, bulu-bulu kualitas terbaik akan dikemas dan ditekan. Pada tahapan ini, bahan baku pembuatan bantal sudah siap untuk dikirim ke pabrik garmen pembuatan bantal bulu angsa di seluruh Jerman.